Ini terkait kebakaran yang melanda pabrik sekaligus rumah pembuatan mebel di Kalideres, Jakarta Barat pada Sabtu malam. Belum diketahui penyebab kebakaran, 23 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan untuk padamkan api. Ki, pemadam ya. Ini anginnya makin kenceng tuh, lihat tuh ke pohon tuh dia nyebrang apinya. Kobaran api membakar pabrik pembuatan mebel di Tegal Alur, Kalideres, Jakarta Barat. Tak hanya pabrik, namun sejumlah rumah tempat tinggal karyawan mebel turut terbakar. Kencangnya hembusan angin serta sulitnya sumber air membuat kobaran api semakin membesar dan sulit dipadamkan. Menurut saksi, kobaran api tiba-tiba membesar dan meludeskan pabrik serta rumah pembuatan mebel seluas 5 hingga 600 meter persegi. Itu luas daerah yang kebakar kayak gimana, Pak? Sekitar 500-600 meter lah. Ada berapa bangunan, Pak, yang terbakar, Pak? Bangunan ini aja, satu bangunan ini aja. Ada korban nggak, Pak, kira-kira? Alhamdulillah nggak ada. Belum diketahui penyebab kebakaran, 23 unit mobil pemadam kebakaran beserta 115 personel diterjunkan untuk memadamkan api. Kini kasus kebakaran tengah ditangani Polsek Kalideres, Jakarta Barat. Johan Teruna melaporkan dari Jakarta. Dua kebakaran melanda 9 bangunan dan sebuah gudang furnitur di Jakarta Barat. Kebakaran gudang furnitur dipicu aktivitas memasak sehingga api menyambar cairan thinner. Kepulan asap disertai kobaran api menghanguskan indekos 2 lantai di Kelurahan Keagungan Taman Sari, Jakarta Barat, Sabtu siang. Banyak bahan mudah terbakar disertai tiupan angin kencang membuat api merembet ke rumah-rumah lainnya. Petugas pemadam mengerahkan 19 mobil damkar untuk melokalisir api. Namun 9 bangunan ludes. Beruntung kebakaran tidak menimbulkan korban jiwa. Menurut saksi mata, api bersumber dari lantai 2 bangunan indekos. Apinya dari bubur kacang itu di atasnya. Oh, dari lantai 2? Ya, dari atas itu, dari arah belakang tapinya. Itu bangunan apa sih, Bu? Itu kos-kosan. Dugaan sementara api bersumber dari korsleting listrik. Masih dari Jakarta, sebuah gudang furnitur di Tanjung Duren, Jakarta Barat terbakar Sabtu dini hari. Banyak material mudah terbakar membuat api sulit dipadamkan. Petugas pemadam dengan 11 mobil damkar butuh waktu 2 jam sampai api benar-benar padam. Api diduga bersumber dari kompor gas lalu menyambar thinner. Dugaan sementara kita ada yang masak, jadi ada thinner menyambar ke thinner. Ada kesulitan nggak proses pemadaman? Alhamdulillah untuk pemadaman tidak ada. Kasus kebakaran ini ditangani Polsek Grogol, Petamburan. Tim MTek Media melaporkan dari Jakarta. Masih soal kebakaran, tapi yang ini terkait kebakaran hutan dan lahan yang terus terjadi di sejumlah wilayah di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur. Di kawasan Sangasana Kutai, Kertanegara, Kalimantan Timur, saudara, kobaran api yang membakar lahan terus membara. Di Samarinda, salat istisqa digelar mohon pada Yang Kuasa agar hujan segera turun. Di kawasan Sanga-Sanga, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, kobaran api yang membakar lahan terus terjadi. Untuk padamkan kobaran api, mereka berjibaku dengan berbagai tugas di beberapa titik. Upaya pemadaman sudah dilakukan selama 20 hari. Namun demikian api belum bisa sepenuhnya berhasil dipadamkan. Kerja mereka semakin berat karena lokasi kebakaran berada di kawasan gambut. Berat ini medannya, Pak. Medannya, terus ini juga keadaan sekarang ini kan kemarau dan titik air susah, angin kencang. Apalagi redangan yang terlalu tinggi. Beratnya medan serta panasnya cuaca menyebabkan sejumlah petugas harus mendapatkan bantuan medis. Oke. Ini rawa apa atau apanya? Di Kutai Barat, Kalimantan Timur, petugas gabungan bekerja keras hingga malam hari untuk padamkan kobaran api yang membakar hutan dan lahan. Minimum peralatan serta keterbatasan personil menjadi kendala di lapangan. Namun petugas mampu menjinakkan kobaran api di titik terdekat dari petugas yang bersiaga setelah petugas meningkatkan koordinasi lintas sektoral. Luas area yang terbakar diperkirakan mencapai lebih dari 100 hektar. Di Samarinda, Kalimantan Timur, dengan khusyuk ratusan warga mengikuti sholat istisqa yang digelar di Masjid Nurul Mukminin, Kampung Jawa, Samarinda, Kalimantan Timur. Sholat yang diikhtiarkan sebagai doa kepada Tuhan agar hujan diturunkan ini karena saat ini mayoritas masyarakat Kalimantan Timur alami kesulitan air bersih dan juga kebakaran hutan.
sholat istiqo ya di pagi hari ini. Kita berharap melalui kegiatan ini mudah-mudahan melalui doa-doa kita, melalui munajat kita selama ini kemarau yang ada ini, mudah-mudahan aja Allah SWT mengabulkan doa-doa kita agar istilahnya di Samarinda ini bisa hujan, mungkin Kalimantan Timur lah ada bisa akan turun hujan. Musim kemarau di wilayah Kalimantan Timur sudah terjadi sejak awal Agustus ini yang menyebabkan kekeringan dan juga mengakibatkan kebakaran hutan di sejumlah daerah. Tim MTek Media melaporkan. Presiden Prabowo Subianto meninjau langsung penanganan karhutla di Kalimantan. Presiden Prabowo menginstruksikan agar penanganan karhutla dilakukan secepat dan seoptimal mungkin sehingga masyarakat dapat kembali beraktivitas dengan normal. Berangkat dari Landut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur Sabtu siang, Presiden Prabowo Subianto yang didampingi sejumlah menteri dan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya terbang menggunakan pesawat kepresidenan menuju pangkalan TNI AU Supadio, Kalimantan Barat. Presiden Prabowo akan pimpin langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di wilayah Kalimantan. Setibanya di pangkalan TNI AU Supadio, Presiden langsung memimpin rapat terbatas bersama sejumlah menteri dan kepala badan serta lembaga terkait untuk mempercepat penanganan karhutla yang terjadi. Saya datang untuk melihat keadaan setempat yang nyata. Nah, sekarang saya minta siapa yang bisa kasih saya presentasi tentang situasi. Pantauan hotspot yang selama 24 jam berdasarkan satelit terdeteksi ada 198 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi. Ini artinya dengan tingkat kepercayaan tinggi ada titik api dan asap yang terjadi di wilayah Kalimantan Barat. Usai ratas, Presiden langsung bertolak ke posko Satgas Udara Aju, Palangkaraya, Kalimantan Tengah untuk memperoleh laporan dari Kepala BPBD Kalimantan Tengah. Kepada Presiden, Kepala BPBD Kalimantan Tengah melaporkan hingga saat ini terdapat sekitar 19.000 lebih titik panas di Kalimantan Tengah. Sementara kejadian karhutla di Kalimantan Tengah sejak awal tahun hingga 22 Agustus ada sekitar 1.600 kejadian. Sementara luas lahan yang terbakar sekitar 4.400 hektar lebih. BPBD Kalimantan Tengah juga telah menetapkan status siaga darurat bencana karhutla untuk menangani karhutla di Kalimantan Tengah. Presiden juga menyempatkan diri meninjau langsung lokasi karhutla. Kita ambil langkah-langkah ya, mitigasi. Yang penting kita segera hentikan perluasan penambahan titik api. Alhamdulillah ini berjalan terus. Semua pejabat melaporkan kebutuhan-kebutuhannya, kita berusaha penuhi. Tiap hari kita tambahkan helikopter, alat-alat, mesin bor untuk air, semua perlengkapan kita penuhi lah. Jadi saya berharap kita segera bisa kembali kendalikan. Dan kalau kita lihat sejarah beberapa tahun-tahun yang dulu sangat lebih parah kita mampu atasi. Jadi saya percaya ini segera kita atasi. Selain penanganan di lapangan, Presiden meminta aspek penegakan hukum tidak diabaikan. Ya, kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke lahan ataupun kebakaran hutan yang terjadi di Kalimantan sebagai upaya untuk memastikan bahwa penanganan kebakaran lahan dan juga hutan ini berlangsung secara optimal. Bahkan juga Presiden Prabowo Subianto ingin memastikan memenuhi kebutuhan yang diperlukan oleh para petugas untuk memadamkan api seperti helikopter dan juga pompa air. Dari Kalimantan, Agi Kurniawan dan Dovianda melaporkan. Pemerintah Kota Pontianak mengeluarkan kebijakan meliburkan siswa sekolah dasar dan menengah pertama. Kebijakan ini diambil dengan mempertimbangkan kabut asap yang semakin pekat dan membahayakan kesehatan pelajar. Berhari-hari kabut asap menyelimuti Pontianak dan sekitarnya dan berdampak ke berbagai aktivitas. Salah satunya kebijakan pembelajaran jarak jauh atau PJJ atau daring yang mulai berlaku pada Senin besok. Wali Kota Pontianak mengatakan siswa sekolah dasar dan menengah pertama diliburkan dari pembelajaran di sekolah. Kebijakan ini berlaku hingga kabut asap hilang. Selain pembelajaran jarak jauh, kegiatan pemerintahan di luar ruangan juga dihentikan, mengingat kualitas udara yang memasuki kategori tidak sehat. Sudah kita liburkan mulai hari ini lagi. Dari TK sampai SMP, kalau SMA sementara di provinsi.
dan memang kita mengimbau untuk masyarakat mengurangi kegiatan outdoor. Beberapa kegiatan di Pemkot kita batalkan atau kita tunda.